Bos kecil. Benarkah? Si Xiaonian ada di mana? Memang tidak ada bukti yang bisa membuktikan. Tapi pada tanggal 21 Maret, dia pernah sendirian. Muncul di dekat rumah MU. Kami juga menyelidiki jaringan hubungannya dan rute perjalanannya dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk perjalanan dan pekerjaan di luar negeri. Semua tempat yang dia kunjungi, tidak ada yang berhubungan dengan Mr. Gong Yu. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dia benar-benar tidak mengenal Gong Yu. Hampir tidak mungkin mengenal. Kamu periksa MU Qianchu itu tidak hanya dia sendiri. Semua perusahaan di bawah grup MU termasuk tunangannya, selidiki dengan mendalam. Ya. Bagaimana dengan Miss He? Pasti ada masalah di sini. Kamu periksa dulu dengan jelas. Wanita ini tidak sesederhana itu. Baik, aku akan pergi sekarang. Benar-benar tidak berguna. Kalau dibully cuma bisa nangis. Kamu bahkan mau merebut makananku. Aku lapar. Makan yuk. Ini nasi sisa kemarin. Nenek merasa sayang kalau dibuang jadi pakai satu telur. Ditumis lagi. Tapi ayah ibu bilang, tidak boleh makan sisa makanan. Enak aja, peduli apa. MU Qianchu orang yang kamu sukakan. Urusanmu apa? Kamu buat skandal bisnis. Tunggu saham perusahaan mereka jatuh baru aku beli. Kamu ngomong apa, otakmu kemasukan air ya? Bukannya kamu tidak mau mereka bertunangan. Terjadi hal besar seperti ini masih ada mood bertunangan. Menurutku kamu terlalu bodoh. Sudah dibully segitu cuma bisa nangis di dapur. Benar-benar bodoh sekali. Kasih. Kamu ngapain? Bilang aku bodoh, jangan makan nasi orang bodoh dong. Cuma nasi goreng satu mangkok. Mahal nasi goreng ini atau mahal aku keluarkan uang buat selamatkan kamu? Jangan lupa. Kamu belum membayar sepeser pun padaku, kenapa kamu berteriak padaku? Bayar hutangmu kalau kamu tidak mampu membayar hutangmu. Maka dengan patuh berikan makananku padaku. Tidak, tidak, tidak. Ambil ini tidak. Mangkuku makananku. Apa yang kamu lakukan? Kamu keluar. Lepaskan aku. Siapa kamu sih? Apa yang istimewa darimu? Apa hakmu untuk merusak semua momen penting dalam hidupku? Menyekapku tanpa alasan.
merusak persidangan pertamaku. Aku akhirnya bertemu dengan Qian Chu. Kamu muncul lagi. Kamu masih di rumahku dan merebut makananku. Makan makananku masih memarahiku bodoh. Apa yang kamu lakukan? Kamu pergi-pergi. Lepaskan. Pergi. Lepaskan aku pelan-pelan. Kamu memang kejam. Watak Nona Si ini. Apakah sedikit berlebihan? Berikan ponsel ini pada si Xiaonian, katakan ini sebagai ganti rugi dariku. Nona Si sedang marah. Kalau dia tidak menerimanya, Kalau dia tidak menerima, kamu jangan pulang. Siapa? Kenapa kamu kembali lagi? Nona Si jangan marah, aku diperintahkan untuk mengantarkan ponsel. Setelah mengantarkan aku akan pergi ini dari Tuan Gong untukmu. Dia bilang merusak ponselmu, membuatnya merasa sangat bersalah. Mohon terima permintaan maafnya. Aku tidak mau. Tuan Gong juga bilang kalau kamu tidak menerima. Setelah pulang dia akan memukulku sampai mati, lalu mengirim karyawan perusahaan. Datang setiap hari untuk mengantarkan. Kalau kamu masih tidak menerima, dia akan datang sendiri untuk mengantarkan sampai kamu menerima. Ponsel kita kali ini total dirilis 100 unit, tapi hanya 99 unit yang mendapatkan upgrade sistem menurut feedback dari karyawan yang menguji data ponsel batch ini. Sangat mudah dimanipulasi oleh orang. Data pencarian pengguna. Jadi aku berpikir kalau ponsel seperti ini bocor, apakah akan mempengaruhi kredibilitas merek kita? Ponsel yang satu ini sudah aku ambil. Sudah dijadikan sampel untuk diuji, tenang saja. Oke, paham. Baiklah, kamu sibuk dulu, aku pulang. Ya, kurang lebih seperti itu, kata Gong Ou. Biarkan keuangan mengikuti keinginannya. Tidak ada pilihan kita di bawah atap orang. Mana bisa tidak tunduk? Tidak apa-apa, hatiku besar. Ya sudah, begitu saja. Ini yang kamu bilang ponsel terakhir itu ya? Ponsel nasi goreng telur ambil dan makan. Berhenti. Tidak mau. Berhenti. Aku mau pulang. Tidak ada mobil, kamu bisa pulang. Aku jalan kaki. Kamu tahu jalannya. Aku meskipun tersesat. Aku juga tidak mau bersama dengan pengintai gila seperti kamu. Aku bukan pengintai gila, aku hanya. Kamu apa baik hati memberiku ponsel pasang pemantau data? Aku bilang ponselku akhir-akhir ini rusak. Mesin pencari error. Mengintip di belakang, mengintip privasi orang sangat menyenangkan ya. Teman dekatmu ini sangat hebat. Kamu ngomong apa? Melihatmu jelas karena mereka bertunangan. Tapi hanya berani bersembunyi di rumah mencari berita gosip. Sangat menyenangkan. Kamu jangan jadi direktur lagi. Kamu menyia-nyiakan bakatmu. Kamu pergi ke polisi lalu lintas khusus melihat rekaman CCTV. Seluruh peta ada dalam kendalimu, bukankah lebih menyenangkan hidup? Kamu ngomong apa? Aku bilang lebih baik kamu mencekikku saja. Itu aku masih hormati kamu, tegas kamu ini apa? Mengintip privasi orang di belakang sangat tidak dihormati. Kamu untuk menghindari kenyataan mereka bertunangan. Tapi hanya berani bersembunyi di rumah menggoreng nasi dengan telur. Lalu dihormati orang.
Kamu bener nggak sih? Kamu yang suruh aku datang menggoreng nasi dengan telur. Kamu lebih tidak dihormati, Wanzi. Aku sedang melihat. Sudah cukup lihat, kita pergi. Tas di sini. Mi Sheng. Sudah cukup, sudah cukup. Undangan pertunangan MU Qianchu masih ada. Masih ada bos kecil. Balas surat mereka katakan aku tidak akan hadir. Apa-apaan ini? Empat bungkus mie instan 15 yuan. 15 yuan. Kamu mau beli atau tidak? Aku masih ada urusan, aku duluan. Ya Tuhan, kamu mau membunuhku ya? Selamat pagi, ini HP barumu. Nona Si. Sekarang kamu bahkan tidak bereaksi, apa kamu jadi bodoh? Kamu dan San Jeping sebenarnya ada masalah apa? Katanya aku sudah mati. Bilang aja mau bawa aku kemana. Nona Si, kamu tahu kan? Peluncuran produk baru. Bos kecil kita ingin mengundangmu untuk pesta perayaan. Aku ada hubungan apa dengan ini? Ini adalah koki utama hari ini. Nona Si Xiaonian. Nona Si, mohon bimbingannya. Ini mau ngapain? Bapak Gongou bilang pesta perayaan hari ini. Mohon buatkan nasi goreng untuk 100 orang. 100 porsi, gila ya? Semua koki yang hadir di sini adalah kami sengaja undang untuk pesta perayaan. Sebagai asistenmu. Bukannya aku baru saja membuatnya hari itu. Hari itu bukan. Memasukkan HP ke dalamnya. Lagi pula Nona Si, hari ini adalah pesta perayaan. Bos kecil sudah memerintahkan. Kalau kamu tidak mau memasak, aku akan. Jadi hari itu salahku ya? Bukan salahmu, bukan salahmu, mana berani. Bos kecil sangat menyukai nasi gorengmu sampai ingin merekomendasikannya ke seluruh dunia. Makanan bos kecil sejak kecil itu buatan Nyonya Gong dengan penuh perhatian, jadi hari ini, aku harus mencoba. Nona Si, nasi gorengmu ini, sebenarnya ada sihir apa? Sampai dia tidak bisa berhenti. Aku tidak akan membuatnya, antarkan aku pulang. Nona Si, kamu tidak boleh pergi, waktu kita terbatas. Halo bos kecil. Kamu tidak mau masak juga tidak apa, tapi hari ini hanya makan nasi goreng telur buatanmu. Semua yang hadir adalah perusahaan. Juru masak profesional yang diundang semuanya ahli dan bertanggung jawab. Tapi jika hari ini karena kamu, mereka diceritakan tidak bisa membuat nasi goreng telur. Mempengaruhi reputasi. Kamu pikir aku takut padamu? Aku tidak akan menyerah. Baiklah, Mi Sheng hari ini sampai di sini dulu. Karena nasi goreng telur yang aku inginkan tidak ada yang bisa membuatnya. Mari batalkan sesi makan. Biarkan semua orang kelaparan. Nona Si, bukankah hanya membuat nasi goreng telur? Nona Si, jika Anda benar-benar tidak bisa, kami bisa diam-diam membuatkannya untuk Anda. Anda bilang saja itu, buatan Anda ini, pekerjaan yang baru saja saya dapatkan. Nona Si, mohon bantuannya. Nona Si benar-benar merepotkan Anda. Nona Si, tolong Nona Si. Baiklah, baiklah. Aku yang akan membuatnya, oke? Sekarang mari kita persilakan manajer produk Bapak Chen Bai untuk memperkenalkan kepada kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan. Para tamu terhormat, teman-teman media, dan teman-teman klien yang paling kusayangi. Selamat siang, saya Chen Bai.
Lanjutkan. Kita akan bersama-sama menciptakan masa depan. Menciptakan keajaiban yang mustahil. Tidak boleh terlalu banyak lobak ini. Tidak boleh terlalu banyak karena ada yang tidak suka rasanya. Cepat-cepat aku tambahkan sedikit. Tambahkan daun bawang. Lalu goyangkan. Kita pasti bisa. Dan kita juga membutuhkan dukungan kalian semua. Terima kasih Bapak Chen Bai. Perkembangan masa depan sangat menarik. Lalu untuk fungsi ponsel ini, akan ada pengembangan seperti apa? Berikutnya, mari kita persilakan yang sangat dinantikan. Bapak Gongou, mari kita berikan tepuk tangan. Gongou belum kembali, masih menunggu. Hubungi lewat telepon. Saya yakin semua masih sangat antusias. Selanjutnya mari kita persilakan kembali Bapak Chen Bai untuk memperkenalkan kepada kita semua. Dan masa depan mari kita berikan tepuk tangan. Ya, yang ini lebih besar. Si Xiaonian. Kamu lihat dirimu sendiri. Koki tidak seperti Koki. Wanita tidak seperti wanita. Kamu seperti apa? Kamu lihat dirimu sendiri, direktur tidak seperti direktur. Pria tidak seperti pria. Kamu seperti apa? Sering-sering memaksa orang lain datang ke sini untuk bekerja. Bekerjalah dengan baik. Diamlah, gila. Bodoh sekali. Letakkan di sini. Oh ya, beritahu dapur. Simpan sisa makanan agar tetap segar, pertahankan rasa ini. Apakah barang untuk si Xiaonian sudah siap? Sudah siap, bos kecil. Sialan Gongou. Saya sangat lelah. Tidak menyangka, pria ini sangat pemarah. Tapi saat dia bekerja dengan serius, lumayan tampan.
Kenapa kamu di sini? Tidak, ini di mana? Bukan, bagaimana saya bisa di sini? Kita mau pergi kemana? Karena Nona Si sudah bangun, nanti cari tempat yang aman untuk berhenti, bawa dia untuk bersih-bersih dan berdandan. Baik bos kecil. Siapa yang mau bersih-bersih dan berdandan? Kita sebenarnya mau pergi kemana? Kalau tidak segera berdandan, kita akan segera sampai di Pulau RIG. Tidak, saya tidak mau pergi. Cepat lepaskan saya. Saya tidak bisa pergi ke sana. Kamu dengar tidak, Michelle, lepaskan saya. Supir, lepaskan saya. Diamlah. Saya tidak bisa pergi ke sana. Selamat. Terima kasih banyak. Selamat. Terima kasih. Ayah Xiaodi, ayah. Cantik you. Cantik sekali, sangat cantik. Mari lihat ke sini. Mendekat lagi, baik. Oke, lihat ke sini, lihat kamu. MU Zong Nona Si. Upacara akan segera dimulai. Xiao Di Qianchu, aku dan ibumu masuk dulu ya. Aku segera menyusul. Apakah si Xiaonian belum datang? Ya, Awalnya ingin memanfaatkan acara pertunangan ini untuk meredakan konflik dengannya, tapi ternyata dia masih menyimpan dendam. siapa lagi yang belum datang selain dia? Masih ada. Belum datang. Gong Ou. Ada apa? Tidak apa-apa, kita mulai saja. Oke, ayo. Saudara-saudara, upacara kita akan segera dimulai. Silakan berikan tepuk tangan dan sorakan kepada kedua mempelai. Hei, keluar dong. Aku pakai baju seperti ini, gimana mau keluar? Kamu tidak keluar, apa aku harus suruh MU Qianchu datang menjemputmu sendiri? Apa kamu mau membunuhku? Ayo, jangan lama-lama. Sudah siap semuanya, sudah siap. Sebenarnya aku tidak banyak yang ingin katakan, tapi hari ini bisa berdiri di sini, memegang tangan orang yang paling aku cintai. Aku merasa sangat bahagia. Dulu aku merasa Tuhan tidak adil padaku, membuatku mengalami banyak penderitaan. Tapi hari ini, aku merasa semua itu sepadan Xiao Di.
Aku akan mencintaimu dengan masa lalu, masa kini, dan masa depanku. Mulai sekarang, biar aku yang menjagamu. Aku akan membuatmu bahagia seumur hidup. Tuan Gong, Siapa ini sepertinya? Dia sedang apa ya? Tuan Gong sudah lama mendengar nama Anda. Si Xiaonian, apa yang kamu mau? Oh iya, maaf ya kalian berdua. Hari ini kami terlambat mengganggu acara pertunangan kalian. Silakan lanjutkan, kami duduk di mana saja. Tidak apa-apa Tuan Gong, silakan duduk. Oke, oh iya, hari ini aku juga membawa hadiah besar. Untuk kalian berdua, Misheng. Apa sih? Apa ini buat apa? Mana ada orang yang ngasih nasi goreng ini maksudnya apa? Maksudnya ngasih nasi goreng apa? Gongo, kamu sengaja ya? Sengaja apa? Baju yang aku pakai ini sama nasi goreng di belakang itu. Semua kamu yang atur ya? Enggak semuanya. Berpendidikan dan sopan. Anak yang baik buat ayah dan ibu. Di dirimu. Kayaknya ada yang kurang. Kebetulan aku punya kalung, aku pasangin ya. Enggak usah. Kalau berdua cocok banget. Minatnya sama dan saling mencintai. Kamu kelihatannya lebih nyaman sekarang. Anting. Aku pasangin ya. Enggak usah aku pasang sendiri. Kalau enggak, pasti kamu bolongin telingaku. Niat baik dianggap jahat. Lain kali. Datang ke acara pakai baju compang-camping. Lihat kamu masih berani ngelawan atau enggak. Ini enak apa sih? Ya cuma nasi goreng, lihat aja di dalamnya pasti ada safonya. Enggak ada. Pasti ada abalonya enggak. Orang tua Xiaodi kayaknya jarang datang ke acara kayak gini. Kamu suruh orang jagain mereka, tenang aja Bu. Aku udah atur semuanya. Xiao Sui yang pakai baju hitam itu. Dia gongou kalau ngelakuin sesuatu. Selalu bikin orang kaget. Maksudnya apa? Datang pakai baju merah kayak gini. Mau saingan sama pengantinnya? Ini bikin kita malu dong. Unik banget ya. Coba makan sedikit. Terlalu berminyak, aku nggak mau, aku makan buah aja. Pasti enak, orangnya ngasihnya khusus. Makan dikit aja. Makan banyak gini kamu kuat. Gimana rasanya? Kayaknya enak. Makan dikit, aku yang bikin. Masak iya. Jangan makan terlalu banyak. Anak laki-laki ini adalah pacar barumu ya? Bukan, mana mungkin. Dia gongo. Gong-ou. Aku ada ingatan, sepertinya sering lihat di TV. Koran baca tentang dia. Gong-ou. Benarkah? Tampan bagus-bagus. Barusan aku lihat dia pasang kalung ke kamu. Cukup teliti. Kalian berdua sampai tahap apa? Ibu ayah jangan salah paham. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Aku lebih baik tidak menikah seumur hidup daripada menikah dengan orang seperti dia. Xiaonian, jangan bilang tidak menikah. Kamu juga tahu ibu dengar hati sangat sedih. Aku dan ayahmu hanya berharap kamu bahagia.
Kamu selalu bilang tidak menikah, kami tidak tahan. Benar-benar. Ibu jangan sedih. Aku hanya bilang begitu, anakku pasti bahagia. Hanya saja aku dan Gongo. Dengan aku kenapa paman tante? Xiao Gonghai itu. Kami orang tua Xiao Nian. Ayah ibuku. Xiao Gong hai. Kedepannya kita sudah jadi keluarga, ayo tambah WeChat. Ayah aku scan kamu. Ini oke. Xiao Gong, aku lihat kamu sangat sibuk ya. Benar tidak, sebulan bisa dapat berapa? Kamu bodoh dia Sio, masih perlu gaji bulanan. Benar Sio. Saudara kandung ada berapa, tinggal bersama tidak? Orang tuamu kerja apa, sudah pensiunannya berapa? Ibu. Aku masih punya orang tua. Sebelum kenal Xiao Nian pernah punya pacar berapa? Ayah jangan tanyakan, kamu ada urusan. Kamu sibuk saja. Aku tidak ada urusan, aku merasa ngobrol dengan paman tante. Cukup menarik. Dia tidak akan keberatan lihat. Tentu tidak keberatan lihat kamu. Mama tanya ini. Khawatir tentangmu, kami ingin tahu lebih banyak supaya lebih tenang. Benar kan? Itu aku minum terlalu banyak. Aku mau ke toilet, ayah ibu aku duluan ya. Kamu tidak pergi. Xiao Gong, tante kasih tahu rahasia. Xiao Nian di rumah kami. Setiap kali gugup pasti langsung ke toilet. Jangan tidak apa-apa, ayo. Ambil beberapa foto. Tidak masalah. MU Zong. Kamu sibuk dulu saja. Sama aku masih pura-pura apa, Mu Zong. Panggil saja kakak Sue. Sejak kakakmu meninggal, ini pertama kalinya kita bertemu. Kamu baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja. Pemakaman kakakmu, aku sedang dinas luar negeri. Tidak bisa kembali tepat waktu, aku dan kakakmu. Juga teman baik selama bertahun-tahun. Sekarang masih kosong kan? Kapan kamu berencana mengambil alih? Tidak tahu. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku dengar berkembang ke arah kecerdasan buatan. Tapi bisnis utama kalian adalah ponsel. Kecerdasan buatan. Kami sudah mulai mempersiapkan. Tapi kecelakaan kakakmu ini benar-benar mengacaukan rencana kami, rencana kecerdasan buatan. Mungkin tertunda tapi tidak akan berhenti. Aku selalu optimis. Yang bergerak di industri tradisional. Kakak Sue. Aku mau ke toilet lagi. Pergilah. Jangan lari. Mereka tidak mengejar. Terima kasih sudah membantuku keluar dari situasi sulit. Jangan salah paham, aku bukan untukmu. Aku membantu diriku sendiri, dan Xiao dikeluar dari situasi sulit. Hari ini, kenapa para wartawan tiba-tiba mengejarmu? Bukankah ini yang kamu dan Gong Ou atur? Apa maksudmu? Hari ini, adalah acara pertunangan aku dan Xiao Di. Dan yang paling diperhatikan malah jadi kalian. Sulit untuk tidak membuat orang berpikir. Percaya atau tidak, kejadian ini bukanlah niat kami sama sekali. Mungkin bukan niatmu.
Aku selalu tidak mengerti kenapa kamu selalu bilang. Dari kecil yang menemani aku tumbuh besar, adalah kamu bukan Xiaodi. Aku harap hal ini berhenti di sini. Bagaimanapun, setelah aku menikah dengan Xiaodi, kamu juga termasuk keluargaku. Aku tidak ingin semuanya jadi terlalu memalukan. Aku menggambar sebuah sketsa komik. Di dalamnya mencatat semua momen. Dari kecil tumbuh besar bersama kamu. Awalnya aku mau kasih ke kamu sayangnya. Sayangnya apa sayangnya kamu tidak pernah berhasil kan? Mungkin sketsa yang kamu bilang itu tidak pernah ada. Aku benar-benar menggambarnya. Aku tidak ada kesempatan untuk kasih ke kamu. Lain kali aku ketemu pasti aku kasih. Baiklah kalau memang seperti yang kamu bilang, kamu pasti tahu waktu aku umur 16 tahun. Aku pernah operasi. Sebelum operasi itu, apa yang aku bilang ke kamu pasti ingat. Aku tahu. Hari itu aku demam tinggi tidak turun-turun. Aku hanya bisa minta tolong Xiaodi untuk menemui kamu. Aku minta dia untuk merawat kamu. Aku suruh dia bilang ke kamu, aku adalah prajurit cantik MU. Operasi jangan takut, ada prajurit cantik yang menjaga di sampingmu. Ini bisa dibilang pembenaran MU saja. Sayangnya yang layak aku jaga seumur hidupku hanya Xiaodi seorang. Aku bilang yang sebenarnya, aku tidak bohong. Kenapa kamu tidak percaya? Yang bohong itu Xiaodi. Hari operasi itu aku tidak datang. Tapi sehari sebelum operasi aku bilang ke kamu. Aku bilang aku pasti akan menunggu sampai kamu buka mata dan lihat aku. Sudah cukup Nona Shi. Aku hanya berharap kamu masih ingat. Xiaodi adalah adikmu. Qianchu. Ada apa lagi? Tidak ada apa-apa lagi. Dari hari ini, kita putus hubungan. Aku tidak akan muncul lagi dalam hidup kalian. Dan tolong jangan ganggu aku lagi. Dan tolong sampaikan ke Xiaodi. Jangan coba-coba merebut apapun dariku lagi. Si Xiaonian, Xiaodi, kamu ngapain datang ke acara tunanganku? Kamu benar-benar tidak peduli dengan persaudaraan kita ya? Dari hari ini kita putus hubungan. Aku tidak mau lagi urusanmu mempengaruhi hubunganku dengan Qianchu. Xiaodi, apa yang kamu rebut dariku? Kamu seharusnya lebih tahu daripada siapapun. Lepaskan aku. Sejak kecil aku dan Qianchu sudah bersama. Jangan terus menipu dirimu sendiri. Xiaodi. Siapa yang sebenarnya menipu dirinya sendiri? Nona Sidi ada di sini. Drama keluarga seperti ini kurang cocok ya. Si Yogong datang untuk menyelamatkan sang putri ya. Urusan keluarga kami bukan urusan orang luar. Aku yang memanggil si Xiaonian ke sini, kalian berdua menyusahkannya. Sudah tanya aku belum? Urusanmu apa? Senangnya melihat keluarga orang lain bermasalah. Bodoh banget. Aku senang. Kamu panggil si Xiaonian ke acara pernikahanmu sendiri. Kamu pikir itu pintar dan hebat ya? Menurutku itu tidak ada artinya aku kasih kamu satu kalimat. Dramanya berlebihan. Justru bikin orang semakin benci. Kamu maksudnya APA? Maksudku dulu antara kamu dan si Xiaonian. Apapun masalahnya aku tidak peduli. Tapi mulai hari ini, Xiaogong, kamu jelaskan dulu. Xiaodi sekarang adalah tunanganku. Kalau kamu bicara tidak jelas seperti itu, kurang tepat ya. Qianchu, jangan bicara lagi dengan mereka. Ada wartawan, ayo pergi. Kamu sebenarnya datang untuk apa? Pokoknya mau melihat keluarga kami bermasalah ya. jangan salah paham, aku cuma tidak suka dengan adikmu itu. Kadang-kadang kamu melakukan hal yang aneh.
tidak seperti penampilanmu. Jangan terlalu banyak berpikir di hatimu. Aku masih tetap monster yang suka mengganggu. Aku juga tidak ingin meninggalkan kesan baik di hatimu. Dengan kata lain, jangan berpikir karena aku menghadapi orang tuamu. Dengan beberapa kata kamu akan berpikir, ada harapan lain padaku di sini. Tidak mungkin, oh ya. Bisakah kamu sedikit terus-terusan dengan adik iparmu itu? Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Aku pacarnya Qianchu. Kalau terlalu banyak bohong orang tidak percaya. Kamu sendiri gemetarkan. Kamu. Dan bisakah kamu ganti baju yang lebih pantas? Sekarang aku berdiri di sampingmu, merasa sangat malu. Gila. Kamu bilang apa? Aku bicara. Halusinasi. Bodoh. Si Xiaonian, kamu benar-benar tidak berguna. HP juga hilang. Kerja juga hilang. Sekarang kamu selain nasi goreng, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu mau menakut-nakutiku ya? Aku izinkan kamu di rumahku. Ini HP baru untukmu yang lalu HP-mu rusak. Aku bertanggung jawab, anggap saja sebagai kompensasi. Kembalikan, aku tidak mau HP-mu ini. Ada sistem monitoring, aku tidak ingin apa yang aku cari. Semua di bawah matamu, kalau begitu privasiku tidak ada sama sekali. Oh, kamu khawatir tentang itu ya, aku beritahu. Yang lalu karena HP-mu. Sistemnya tidak diupdate, jadi semua yang kamu lakukan aku bisa lihat. Tapi sekarang, sistem HP ini. Aku mau lihat juga tidak bisa. Aku ulangi, mau tidak. Kalau tidak, aku benar-benar ambil. Kau harus pakai uangmu sendiri beli HP. Tapi mahal. Wah, berani sekali. Kalau begitu aku pergi. Kasih aku. Lepaskan. Ini memang milikku, kasih aku. Xiao pasti senang melihat kita. Kamu menindihku, kamu cepat bangun. Apa yang kamu lakukan, Xiao, bangun. Ayah, ibu. Kamu. Halo paman dan bibi. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Ayah, ibu, kenapa kalian tiba-tiba terbang ke sini tanpa memberi kabar? Bilang saja aku akan ke bandara. Apa kejutan itu? Aku akan jujur saja padamu. Aku dengar. Ini tentang masalah saham. Ayah, siapa yang memberitahumu ini? Hanya beberapa pemegang saham yang tahu. Di dunia ini tidak ada tembok yang tidak bocor. Hal sebesar ini. Xiao, kamu tidak berencana memperkenalkan gadis yang manis ini kepada kami? Dia adalah pacarku. Kamu kemarilah, aku harus tanya dulu. Lepaskan, kenapa? Kenapa kamu bilang aku pacarmu? Suara kecil orang tuaku masih di sana. Sekarang gimana? Gimana, ikuti saja arusnya. Kenapa kamu tidak bilang yang lain? Sudah sampai di sini, kamu mau aku bilang apa? Kamu bilang saja aku adalah orang yang datang ke rumahmu di tengah malam untuk mengerjakan pekerjaan. Karyawanku datang ke rumahku di tengah malam.
Untuk mengerjakan pekerjaan ini lebih menakutkan jika tersebar. Dan lagi sekarang yang rugi adalah aku bukan kamu. Aku sama sekali tidak merasa menjadi pacarmu adalah hal yang menguntungkan. Kamu salah. Kamu bukan pacarku, hanya berpura-pura saja. Baiklah, baiklah. Apa lihat garis tangan? Toh saja takut kamu menyesal. Bantu aku siapkan hidangan penutup. Mengambil untung dariku. Kalau aku jadi pacarmu, masih menyuruhku menyiapkan hidangan penutup untukmu. Aku akan memberimu obat. Hidangan penutupmu. Udah gak makan? Bahaya kehabisan dana. Orang tua bangun pagi-pagi. Suruh aja dia, gak usah repot-repot, bikin yang simpel aja. Xiao, aku udah ngobrol sama mamamu. Kami berencana balik ke rumah di sebelah Shan. Sekarang kamu punya pacar di sini, kami tinggal di sini gak nyaman. Bukan Pak, dia bakal pergi beberapa hari lagi. Benar-benar gak masalah. Sudahlah. Kami kasih ruang buat kalian anak muda. Kakakmu dulu sering bilang aku terlalu banyak ikut campur. Terlalu banyak menggantikan kalian. Sebenarnya, ini juga hasil diskusi aku sama papamu. Sebelum balik ke 11 Shan, kita ke pemakaman dulu buat tengok Xiao Yu. Kalau gak tenang. Kalau ada waktu ikut aja sama kami. Oke. Hei Pak Yang. Aku baru dapat kabar dari rapat pemegang saham. Selamat ya. Bagian dari proyek baru. Jangan lupa bagianku ya. Terima kasih sama dia. Ada apa yang perlu diucapin terima kasih proyek kali ini? Kalau dia yang pegang, udah hancur duluan. Dia masih di Muji Island, sama istri artis kecilnya, mesra-mesraan. Udah malam. Misheng mana? Waduh, masakanku kebanyakan. Hari ini makan sayur aja, jangan selalu makan nasi goreng, kamu gak bosan? Aku aja udah bosan masaknya. Ayo kita main bola, main bola. Sekarang kamu udah gak marah kan? Setelah main bola dan marah-marah, udah lebih baik kan? Apakah kamu masih khawatir? Tentang petunjuk kecelakaan kakakmu, sudah ketemu belum? Aku rasa kamu gak boleh terlalu cemas. Orang yang udah meninggal gak bisa dihidupin lagi. Pernah gak kamu coba mikir?
Aku gak tertarik sebesar itu. Sebenarnya kakakmu. Dia tidak ingin melihatmu seperti ini. Yang paling dia takuti adalah kamu di hadapannya. Menumpahkan semua pikiran dan tenaga. Lalu melihat kalian. Sedikit demi sedikit hancur. Itu tidak akan jatuh. Perusahaan sebesar itu tapi lama-lama. Presiden direktur yang absen terus-menerus. Lalu bisakah kamu menjamin di masa depan dia akan tetap seperti sekarang, berjalan dengan mulus? Lanjutkan saja. Kamu pasti bisa mengalahkanku. Kurasa lebih baik kita berhenti saja. Kenapa berhenti dana penelitian? Sudah diajukan ayah paling hanya akan mengomel beberapa kali. Aku takut perusahaan kita tidak bisa mengembangkan produk baru. Menghabiskan banyak tenaga, menghabiskan banyak uang, sebenarnya ayah kadang berkata juga ada benarnya kalau begini terus akan dimarahi lebih parah. Xiao, kamu pernah dengar tentang Arctic Tern? Arctic Tern. Arctic Tern adalah burung yang paling bisa terbang di dunia. Burung ini suka hidup di siang hari. Jadi setiap kali malam Arktik datang, dia akan memulai perjalanan ke Antartika. Meski harus melintasi seluruh bumi, dia tidak akan menyerah. Aku sangat suka burung ini, karena tujuannya jelas. Sejauh apapun dia terbang, dia selalu menuju arah tujuannya meski harus susah payah. Dia tidak pernah salah jalan. Aku tidak percaya ada jalan yang tidak bisa ditempuh di dunia ini. Aku percaya. Selama kita bisa bertahan sampai akhir, selama arahnya jelas, kita pasti akan sampai ke tujuan. Ini adalah hasil diskusi kita bersama. Ini adalah mimpi kita jadi. Aku tidak akan mudah menyerah. Bisakah kamu menemani kakak bertahan sampai akhir? Kakak aku pasti bisa. Kamu baik-baik saja. Aku merindukanmu. Berhenti. Kembali. Pagi-pagi begini kamu tidak masak. Ngapain kamu sembunyi-sembunyi mau pergi? Kemarin malam main basket kan masih baik-baik saja. Kenapa sekarang sifatnya jadi begitu buruk? Kamu makan sendiri saja. Aku akan cari Xiaowanzi, dia bilang sudah menemukan pekerjaan baru untuk Kubai. Tidak boleh. Kamu masak dulu. Baru lakukan urusanmu.
Aku bukan koki pribadimu. Aturan itu untuk dipatuhi, bukan untuk dipertanyakan. Aturan itu untuk dipatuhi. Tidak perlu kamu pertanyakan. Kak Kingzi. Katanya adik Gongou sedang pacaran. Sangat terhormat hai aku Hu Qingzi. Melihatnya tumbuh dari kecil, baru pertama kali dengar dia pacaran. Kamu bisa panggil aku Qingzi. Hi Xiaonian. Halo Xiaonian. Halo. Dia memang begitu sifatnya, jangan dihiraukan. Lihat matanya begitu pasti ada maksud. Ada maksud baik kok. Pacar kecilmu itu lumayan bagus. Dia bukan pacarku. Dia cuma tameng. Tameng ya? Masak juga buatmu. Jangan bercanda, kita bicara kerjaan saja. Dulu masih tahu panggil kakak. Sekarang langsung sebut nama. Sudah tertawa jelek lagi. Bicara serius saja. Kamu kali ini begitu buru-buru. Tentang situasi hubungan tahu berapa. Kamu tanya orang yang tepat. Sebagai mantan sekretaris eksekutif Gongyu. Hubungan yang rumit. Tidak ada yang lebih tahu daripada aku ngomong-ngomong. Sekarang di luar sana. Banyak spekulasi yang belum jelas, kamu punya pendapat. Aku berpikir. Kalau aku yang lakukan. Kamu pikir bisa? Bisa atau tidak? Harus dilihat dari dua sisi. Pertama, kondisi eksternal. Kamu sekarang dengan Chen Bai. Juga tidak kecil. Selain itu juga harus memenangkan dukungan dari pimpinan dan staf inti. Baru bisa duduk dengan mantap di posisi presiden direktur. Ini hanya yang pertama. Lalu yang lainnya apa? Yang kedua adalah, yaitu melihat apakah kamu benar-benar mau presiden direktur dan wakil presiden direktur. Tapi misi presiden direktur akan lebih berat. Selama Gongyu menjabat, saya yang menemani dia. Apa yang dia alami hanya saya yang tahu. Jadi Xiao, saya menyarankan jika kamu tidak memiliki kemauan yang kuat, saya tidak ingin kamu bertindak gegabah. Kamu bicara masuk akal. Tapi saya selalu merasa. Kakak saya ingin saya. Perusahaan inovasi teknologi. Apa yang Gongyu inginkan? Hanya dia sendiri yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi Xiao, kamu seharusnya tahu. Apa yang kamu inginkan? Baiklah, sekarang saya bukan karyawanmu lagi, hanya diundang kembali. Di luar negeri sangat membosankan. Itu hari operasi saya tidak datang. Tapi sehari sebelum operasi saya bilang padamu, saya bilang saya pasti akan menunggu sampai setelah operasi kamu melihat saya. Cukup, Nona Shi. Masuk. Barang bawaan Anda sudah semua.
Ini kelihatannya enak sekali. Bagaimana bisa mereka membuatnya begitu bagus? Bisakah kamu mengecilkan suaramu, tidak bisa dengar? Tidak bisa pakai headphone sendiri. Enak sekali. Lihat-lihat, banyak sekali yang enak. Saya suka rasa mangga, kamu pilih satu, kamu suka rasa apa? Mengapa kamu memandangiku seperti itu? Michelle mulai sekarang di rumah saya. Tidak boleh ada makanan yang tidak jelas ini. Baik, Michelle, kamu bilang siapa yang tidak suka makan dessert? Dalam dessert yang dijual di pasaran ada pewarna dan perasa. Tapi saya bisa mencoba dessert buatan tangan. Orang ini juga tidak ada kerjaan. Setiap hari bikin nasi goreng, tidak ada tantangannya. Kemampuan dia menggambar komik. Gak tahu dia bisa bikin dessert apa enggak. Michelle bilang sama orang ini, jadi CEO biasa aja. Tapi kalau nyindir MAH jago banget. Top Marco top. aku langsung beli ya nonasi. Kamu suka rasa apa? Gak usah. Aku penasaran dia bisa apa sih. Bisa bikin dessert handmade yang enak. Aku langsung beli ya, Michelle, anterin aku dong. Oke, Ayo ke dapur. Kakiku panjang, jalan aja. Cari supermarket aja kok susah, cari sendiri aja. tolong telepon balik ya. Banyak banget telepon. Aku ada beberapa hal masa lalu yang gak ngerti mau nanya. Aku tunggu di restoran Jepang itu. Aku tadi sibuk jadi nggak lihat HP. Oke, nanti ketemu ya. Dari kecil sampai gede semua hal kamu selalu berpihak ke si Xiaonian. Siapa sih anak kandungmu sebenarnya? Xiaodi, dengerin mama, nggak mau denger. Kalau kamu masih anggap aku anakmu, kamu harus mikirin aku, Xiaodi. Xiaodi, dengerin mama dong, Xiaodi Xiaonian. Jangan salahin Xiaodi ya. Kalian kan saudara kandung. Mama nggak mau lihat kalian saling bermusuhan. Kalau mau nyalahin, nyalahin mama sama papa aja. Kamu juga tahu kejadian-kejadian selama ini. Walaupun udah lama nggak ketemu karena pengobatan di luar negeri. Tapi Xiaodi selalu jadi kekuatan buat mama bertahan. Nggak bisa digantikan sama siapapun. Ayo jelasin semuanya. Aku janji mulai hari ini nggak beli dessert lagi. Mulai belajar bikin dessert, tapi kamu juga harus janjiin aku satu hal. Malam ini jadilah pacarku. Aku bilang, aku mohon dengan sungguh malam ini. Jadilah pacarku.
Kamu datang. Kamu mau nanya apa sama aku? Santai aja, pesen dulu. Kita ngobrol sambil makan. Aku nggak lapar, minum air aja. Itu sebabnya saya terbiasa. Masih harus makan di malam hari. Aku ingat kau bilang kau suka makan kulit ayam panggang. Dia tidak suka kulit ayam lagi. Terima kasih. Bos menginginkan salinan. Salmon sashimi. Satu lagi. Kain telur. Baik. Xiaonian baru-baru ini mengkondisikan tubuhnya. Jadi hanya makan yang ringan. Tuan Gong aku akan datang hari ini dengan Xiaonian. Ada masalah pribadi. Bisakah Anda menghindarinya? Gongo bukan orang luar dan aku memanggilnya. Tidak pantas baginya untuk kembali sekarang. Maafkan aku. Apa kalian berdua? Dia adalah pacarku. Itu bagus. Sebenarnya kali ini aku memanggilmu. Aku ingin bertanya. Hal-hal tentang masa lalu saya. Juga bertanya. Saat aku buta. Terlalu lama. Terutama baru-baru ini. Lupakan banyak hal. Jadi aku ingin mendengar. Kau sudah bertanya padaku terakhir kali. Kau lupa Tuan MU. Kau bertanya padaku. Apa yang harus dipakai dan apa yang harus dimakan. Dan jawaban saya tidak memuaskan Anda. Terakhir kali aku terlalu impulsif. Anda harus menjelaskannya dengan baik. Bisa kau lakukan hari ini? Katakan padaku sesuatu yang kau tahu. Selama kau tahu. Baik, terakhir kali. Aku dan Shidi suka makan kulit ayam panggang. Sebenarnya tidak. Orang yang selalu suka makan kulit ayam bakar. Bukan dia. Saya masih kecil. Sesuatu yang dipanggang. Shidi pun tidak tertarik. Aku menariknya untuk makan. Toko ini bersamamu. Saya sering mengejeknya. Benarkah? Ini semua. Saya tidak terlalu ingat. Apakah kamu ingat? Dulu ada satu masa. Kalian hampir setiap hari bermain bersama. Ini saya ingat. Dia akan membacakan buku untukmu. Akan menarik tanganmu untuk mendaki gunung melihat matahari terbit. Saya ingat. Apakah ini Xiaodi yang memberitahumu? Saya mengintip buku hariannya. Sebenarnya saya selalu iri padanya. Untuk mengenalmu. Mengenal masa lalu kalian. Jadi, saya mengintip buku hariannya. Juga karena kepentingan pribadi. Pernah menggunakan pengetahuan ini untuk menyesatkanmu dan keluargamu. Justru karena itu. Jadi kamu juga salah paham padaku. Sebenarnya sampai sekarang. Saya masih iri padanya. Teman masa kecil. Akhirnya menjadi pasangan. Shidi sangat beruntung.
Tapi sekarang tidak akan lagi. Kalian sudah bertunangan. Saya juga sudah punya pacar. Saya akan menepati janji, menjaga jarak. Kedepannya tidak akan muncul di sekitar kalian lagi. Shidi sangat mencintaimu. Kamu harus menghargainya. Mulai sekarang kita berpisah. Kamu adalah adik ipar saya. Semuanya sudah diucapkan. Saya dan Gongo akan pergi dulu. Semoga kalian bahagia. Tunggu. Saya ingat kamu bilang pernah menggambar komik. Boleh saya lihat? Tidak bisa Xiaonian tadi. Sudah menjelaskan dengan jelas dia tidak ingin ada hubungan lagi dengan kalian. Saya juga berharap kalian ke depannya tidak mengganggu pacar saya lagi. Jadi kamu tahu apa yang dia katakan tadi? Aku tahu maksudmu. Aku tahu semua hal tentangnya yang baik maupun yang buruk, tapi itu tidak akan mempengaruhiku sama sekali. Aku hanya peduli pada apa yang kurasakan sendiri. Pergi. Misheng bawa mobil ke sini. Tidak, aku mau pulang. Berhenti. Kamu marah-marah sama aku kenapa? Kamu nangis kenapa? Aku nggak nangis. Kamu bilang aku begini baik buat dia. Baik buat keluargaku, ya kan? Kamu baru saja melewatkan kesempatan bagus untuk balik modal. Dasar otak babi. Di matamu aku selalu jadi babi. Apa yang aku lakukan selalu salah. Pokoknya semua sampah lebih baik cepat-cepat putus hubungan sama mereka. Dilihat dari sekarang ke depannya bisa menghindari banyak masalah. Risiko rendah pendapatan tinggi, jangan nangis lagi. Kamu ini memperlakukan perasaan. Pakai ukuran bisnis segala. Sungguh nggak ada obatnya. Setidaknya bisa menganalisis untung ruginya. Kalau ada untungnya nggak ada yang perlu disedihkan. Kamu ngerti apa orang kayak kamu? Mau dapetin semuanya semudah itu. Kamu mana ngerti perasaan orang kayak kita? Ya sekarang aku mau kamu berhenti nangis. Bisa nggak sih berhenti nangis bikin kesal? Ya udah jangan dilihatin. Bos kecil nggak boleh gitu, kamu harus manjain dia. Kamu manjain dia dong. Bukan tadi di dalam aku udah cukup belum? Dia nangis lagi nggak jelas. Cewek gitu loh, kamu harus manjain dia. Gimana aku manjainnya? Aku juga belum pernah manjain. Jangan nangis. Jangan ikut campur, kamu pergi sana. Tengah malam begini nanti malah dateng serigala. Nggak bagus. Bos kecil. Jangan nangis. Tolong dong peluk aja. Aku. Jangan nangis. Sudah nggak apa-apa. Jangan nangis. Cepetan kesini, lihat, kamu terus aja ngomong. Pacar Xiao itu palsu, menipu kita semua. Lihat foto yang baru dikirim Misheng. Coba lihat. Bagaimana menurutmu? Tidak disangka-sangka. Anak saya ini ternyata punya kemampuan seperti ini. Tentu saja.
Anak saya begitu tampan dan sangat cerdas. Tapi banyak gadis-gadis di luar sana dia tidak tertarik sama sekali. Pasti punya pemikiran dan rencananya sendiri. Kalau bukan karena dia tidak suka. Mungkin dia sangat setia. Saya melihat Xiao Yu sekarang. Sepertinya dia sudah tidak berambisi lagi. Apa kamu tahu apa yang orang-orang katakan tentang dia? Bilang dia seperti Adou yang tak bisa dibangkitkan. Lalu mereka juga bilang, dia hanya bisa bertahan hidup di bawah lindungan Xiao Yu. Siapa yang mengatakan hal seperti itu? Xiao ini. Kenapa ada rumor seperti itu tentangnya? Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan. Dia memang berbeda dengan Xiao Yu. Jika tembok runtuh semua orang akan mendorongnya. Ada yang sengaja menyakitinya dengan fitnah. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh memiliki begitu banyak kekecewaan pada anak kita sendiri. Memang benar Xiao Yu sangat berbakat. Tapi Xiao Yu juga punya kekuatannya sendiri, punya keahliannya sendiri. Ya sudahlah, saya sedikit menegurnya. Ini juga demi kebaikannya, kamu tidak perlu marah. Saya beberapa hari yang lalu mengunjungi beberapa teman, mendengarkan pendapat mereka. Saya ingin berbicara serius dengan Xiao Yu. Dia selalu begini. Bukan solusi yang baik juga. Langsung telepon dia sekarang, tidak peduli seberapa larut. Hubungi dia. Lihat kamu begitu disebut untuk bicara dengannya. Kamu langsung mundur. Lagi-lagi saya yang harus menelepon. Masalah saham seharusnya sudah selesai lama. Jika saat rapat terakhir kamu sudah tanda tangan, hari ini semua orang tidak perlu datang lagi. Kenapa kalian semua terburu-buru? Setelah perubahan saham ini, Wudong seharusnya tidak bermaksud begitu. Mana mungkin saya punya kemampuan sebesar itu. Tapi kalau dipikir-pikir saya rasa setelah perubahan, saham pemegang saham lainnya akan sedikit lebih kecil daripada saya. Kalau perlu mengambil keputusan saya juga tidak akan menolak. Jangan lihat saya seperti itu, kita bukan musuh. Kita para pemegang saham. Berkembang lebih baik jadi untuk perusahaan. Melakukan beberapa penyesuaian yang diperlukan tentu saja. Menyisakan posisi untukmu. Lagi pula kamu jenius teknologi. Benar. Semua orang melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Apakah itu tidak baik? Tanda tangani saja. Sebentar lagi saya terbang ke New York. Sopir sudah menunggu di bawah. Mr. Gong. Bagaimana ini? Maaf. Mengganggu rapat kalian. Saya datang kali ini. Tidak ada hal besar. Ada perubahan. Ini menyangkut Gong Yu dan Gong Ou. Sebagai ayah mereka, saya datang untuk mendengarkan rapat kalian. Tidak berlebihan kan? Tentu tidak, Paman Gong. Anda bisa datang, itu yang terbaik. Baik. Kalau begitu singkat saja. Saham Gong Yu saya dan ibunya adalah pewaris pertama. Setelah berlaku secara hukum, hari ini sudah disahkan. Bagian saham ini diberikan kepada Gong Ou. Ada keberatan. terima kasih ayah, juga terima kasih kepada para direktur.
atas dukungan kalian. Hasil seperti ini benar-benar yang terbaik. Selamat Gongou. Terima kasih Paman Lin. Tenang dan stabil pasti sukses besar. Selamat ya. Xiao Ou selamat. Yang sudah dibicarakan sebelumnya. Aku tahu kamu juga ingin yang terbaik untuk perusahaan. Aku tidak akan mempermasalahkan yang sudah-sudah. Paman Gong, aku pergi dulu ya. Bagaimana Xiao Ou? Hari ini akting ayah lumayan kan? Masih jago ayah. Sekali ini terima kasih banyak ya. Kamu juga hebat, tidak menunjukkan tanda-tanda. Diam-diam mengatur strategi. Memang anak Gong. Xiao Ou. Sekarang satu-satunya harapan ayah adalah semoga kamu bisa melewati semua tantangan dengan selamat. Ayah sudah tua. Tapi ayah tidak pikun, aku tahu. Kamu punya masa depan dan impianmu sendiri. Juga keberanian dan kemampuanmu. Tapi kamu harus ingat. Ayah selalu mendukungmu. Kantor Presiden Gongou siapa yang cepat sekali ya? Siapa lagi kalau bukan aku? Sudah siap dari dulu pertarungan Presiden Gong ini. Aku dan anak buahku kerjasamanya oke kan? Kamu dan anak buahmu adalah pahlawan. Pasti akan diberi penghargaan. Kalau begitu tolong Presiden Gong tanda tangan dulu dokumen ini. Presiden Gong Ou. Penulis baru ini gayanya bagus ya. Kamu lihat komposisi keseluruhannya. Perkembangan logika ceritanya juga bagus. Hanya karakter tokohnya dan desainnya kurang sedikit. Menurutku penulis yang digali situs ini lumayan bagus. Xiaonian, bagaimana kalau kita juga coba mengirim tulisan ke situs ini? Gongou jadi presiden. Kamu lihat. Ya ampun, dia benar-benar hebat. Dulu aku cuma merasa dia arogan. Tapi sekarang dia berhasil. Sekarang dua kepribadiannya menyatu. Benar-benar menjadi presiden yang arogan. Aku akan memberinya. Kalian berdua terlalu membosankan, aku bantu balas dia. Wanzi kasih aku. Aku cuma mau bilang terima kasih. Presiden Gong selamat. Selesai, cepat tarik kembali. Gak bisa dihapus. Apa sih misterius banget? Gak ada apa-apa. Wanzi kayak Gongou yang narsis gini, dia lihat ini. Pasti mikir aku ada niat apa-apa sama dia. Kembalikan nama baikku. Aku salah gini aja deh. Kamu aja nikah sama Gongou, aku rasa dia juga baik. Aku langsung siapin maharnya. Siapin mahar apaan sih? Kenapa gak ada apa-apa, lihat aja muka kamu merah. Bilang sama kakak Kingzi, aku jamin rahasia. Rahasia gak boleh bilang muka aku mana yang merah. Elevator datang.
Mi Sheng. Cepetan pulang istirahat. Ok. Pulang istirahat, cepetan istirahat. Gong Wu balik. Selamat ya jadi direktur. Gak ada apa-apa. Bos kecil pinya ketinggalan di belakang. Pergi aja. Aku ngantuk duluan istirahat. Aku juga ngantuk mau istirahat. Selamat malam. Aku habis baterai. Selamat malam. Selamat malam. Kita dari sekarang pisah jalan. Kamu sekarang adik iparku. Napa sih kamu? Serem banget kok aku terus mikirin cewek ini. Ini si Xiaonian. Apa dia masukin racun di nasi gorengku? Kok mataku cuma lihat dia aja? Siapa? Si Xiaonian, kalau kamu gak keluar masak, aku cari kunci cadangan buka pintu. Gak peduli kamu pakai baju apa enggak. Setan besar.
Napa? Bikin aku jadi pacarmu, mana ada yang ancam-ancam pacarnya sendiri kayak gini. Oh ya, hari ini aku mau makan menu baru. Siapa yang bikinin kamu menu baru? Nona sih kayaknya lagi di dapur, masa kamu tunggu di ruang tamu dulu. Masa kamu beneran anggap kami komikus? Kerja keras seperti sapi dan kuda. Nggak ada cara lain, siapa yang suruh bos kecil kita suka begini? Bos besar ada? Lagi di ruang tamu. Kalau gitu mending aku tunggu di kamar Xiaonian aja. Kenapa? Bukannya dulu kamu suka sama bos kecil kita? Suka kok, sekarang juga masih suka. Alay. Alay kenapa? Makanan yang kamu masak mana? Cuma nasi goreng telur yang masih bisa dimakan. Kedepannya gini aja, makan siang hari Senin, Rabu, Jumat, dan makan malam hari Selasa, Kamis, Sabtu, aku cuma makan nasi goreng telur. Kalau weekend kamu mau istirahat bisa hemat tenaga. Pagi masak sekali buat makan seharian. Gongo, aku ada sesuatu yang mau dibicarakan. Bilang. Aku rasa aku harus pergi. Dulu tinggal untuk jadi saksi buat kamu, tapi sekarang aku merasa aku semakin mirip Koki. Aku rasa aku harus kembali menggambar komikku. Nggak boleh terus-terusan numpang di rumahmu. Sudah selesai? Oh iya, barang-barangku juga sudah hampir selesai dikemas. Butuh Misheng bantu aku pindah. Kalau gitu aku juga ada satu hal yang mau ku sampaikan ke kamu. Apa? Besok pagi. Kamu temani aku. Wawancara apa? Bukannya aku baru saja bilang aku mau pergi? Tadi aku baru saja menyetujuimu. Kan kamu juga belum pergi. Sekarang aku berubah pikiran. Kamu lagi nganggur kan? Besok kamu ada pekerjaan baru, kenapa tidak? Masih ada nasi goreng telur? Nggak ada. Oh iya, lain kali. Nasi goreng telurnya bisa bikin lebih banyak. Dulu aku pura-pura jadi pacarmu, sekarang. Apakah kamu juga harus menepati janjimu sendiri belajar bikin dessert? Aku mau tanya lagi. Kamu mau aku temani wawancara sebagai apa? Sebagai karyawan perusahaanmu atau asistenmu? Pacar. Apa sih kita kapan punya hubungan kayak gini? Sudah jelaskan ke orang tuaku. Apakah perlu jelaskan ke Emyu Qianchu jadi kenapa? Gak bisa pura-pura jadi pacarku. Kamu mau yang beneran ya? Aku belum selesai makan. Xiaonian, kamu pulang, kamu cari Gongo. Dia ngomong apa, kalian ngobrol apa, cepat bilang. Cuma ngomong soal wawancara majalah. Wawancara majalah apa? Xiao Wanzi, lihat kamu nggak gosip mati ya? Mati? Aku cuma peduli sama kamu aja, ceritain dong. Gongo bilang mau wawancara majalah. Harus aku temenin dia. Kalau kamu temenin dia. Sebagai apa? Kan kamu bukan pengasuhnya. Nggak usah bahas soal itu. Habis deh si Xiaonian kamu ini. Dulu jadi koki kecilnya, sekarang jadi asistennya. Seorang calon komikus masa depan bakal jatuh jadi pengasuhnya. Sudahlah, Gongo baru jadi direktur. Anggap saja dia temanku. Aku temenan bantu dia. Xiaonian, apa kamu suka sama Gongo? Apa sih Wanzi? Aku mati pun gak bakal suka sama dia. Dengan naluri wanita dan pengenalanku padamu, aku rasa mungkin. Mau mati ya Wanzi, kamu ini wanita gosip. Halo. Halo Pak Gong, saya pembawa acara judi. Halo, senang bertemu dengan Anda. Ini adalah materi wawancara hari ini, silakan dipahami dulu.
Tipe wanita seperti apa yang disukai? Menurut saya pertanyaan ini bisa mendekatkan Anda dengan pembaca. Pak Gong bisa ngomong apa saja. Gak ada tipe yang aku suka. Yang ini atau yang ini. Gak usah. Kalau Pak Gong nggak keberatan. Di sini mungkin ada yang lebih cocok. Menurut saya lebih baik. Gak apa-apa, menurut saya santai saja lebih baik. Mari kita mulai. Baiklah, pertama beliau saya bertanya pada Pak Gong. Menurut Anda siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Saya rasa banyak orang sudah tahu jawabannya. Dalam hidup saya orang yang paling berpengaruh. Tentu saja kakak saya Gong Yu. Kami bersama-sama mendirikan perusahaan ini, jadi saya pikir dia memiliki pengaruh yang tak terhapuskan dalam hidup saya. Pak Gong? Tidak apa-apa, saya akan merapikan baju dulu, kita lanjutkan. Mari kita lanjut. Pertanyaan kedua. Saya rasa kondisi Pak Gong sehari-hari terjaga dengan baik. Lalu olahraga apa yang biasa Anda lakukan? Bermain basket. Saya dan Qianchu sudah kenal sejak kecil. Kalau ditanya kapan mulai berpacaran, sebenarnya saya juga tidak yakin. Kamu juga menyukainya ya? Tiba-tiba saja menjadi terkenal. Sekarang banyak sekali fans baik pria maupun wanita. Bulan lalu bahkan masuk sampul majalah. Sekarang bahkan editor kami menyuruh kami untuk menjadwalkan pemotretan sampul dengannya. Itu bagus. Oh ya, saya masih ada urusan, saya tidak bisa berbicara lama. Terima kasih Pak Gong atas wawancaranya hari ini, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Pak Gong boleh kami mengambil foto. Bukan wawancara untuk halaman dalamnya. Untuk ilustrasi wawancara lagi pula Anda sangat tampan. Sayang sekali kalau tidak ada fotonya. Ayo. Baiklah, silakan. Pak Gong, bisakah kita berpose seperti orang sukses? Pose yang sangat megah. Baiklah, pose seperti ini. Baiklah. Pak Gong, ekspresi kita ini. Bisakah lebih rileks? Lebih ceria? Bagus, sangat bagus. Apakah otot wajah Pak Gong bermasalah? Kalau bukan karena saya yang mendatangi penerbit ini benar-benar merusak citranya. Dia sudah berusaha keras. Presiden Direktur Generasi Baru, wawancara eksklusif dengan Gongu. Orang yang paling berpengaruh dalam hidupku adalah kakak laki-laki. Bagaimana kalau suasana hati sedang tidak baik? Pergi ke tempat bersalju. Apa ini semua? Hobi yang aneh ya? Suka tipe cewek seperti apa? Aneh-aneh. Dia ini sebenarnya mikir apa sih? Apa dia bisa serius jawab pertanyaan dong? Pertanyaan mana yang aku jawab nggak serius? Bos kecil. Lihat tatapan matanya, dalam dan penuh makna. Keren banget. Ya, coba kamu jelaskan dong, apa itu cewek aneh-aneh? Pertanyaan ini memang aku jawab asal-asalan. Lagian nggak penting juga. Apa maksudnya sejak kecil sudah saling mencintai? Itu cuma omongan adikmu sendiri. Orang lain belum tentu berpikir begitu. Kamu tahu dari mana? Sebelum pergi aku sudah lihat majalah itu. Awalnya kupikir kamu nggak bakal lihat. Tapi lihat reaksimu waktu itu. Jelas-jelas nggak normal. Dia ngomong apa sih?
dia sedang mengejekku. Atau mungkin menghiburku. Nggak, aku terlalu banyak mikir, pasti dia mengejekku. Aku ambil aja deh. Kalian ngobrol saja. Mereka kenapa? Aku tahu apa. Pria itu misterius. Semuanya pemarah. Kamu ngomongin siapa? Selamat pagi Pak Gong, selamat pagi Pak Gong. Selamat pagi Wakil Direktur Chen. Semua kerja keras hari ini, setelah pulang kita makan hotpot. Aku yang traktir. 5 menit lagi semua orang berkumpul di ruang rapat besar untuk rapat. Capek banget. Lumayan juga. Ngapain nggak boleh lihat? Kenapa pelit banget sih, lihat aja nggak boleh? Ini rahasia bisnis karya kami yang akan mengubah segalanya. Bintang baru di masa depan. Bolehkah kamu lihat? Cuma beberapa lembar kertas jelek ini. Kira-kira nilainya nggak sampai 1/20 dari proyek ini deh. Ngatain aku tukang ngimpi kayaknya kamu tuh. Penggemar berat bos besar ya? Itu. Gimana sih hubungan kamu sama Xiaonian? Lumayan baik kok. Baiknya gimana dong, jelasin dong. Ya sangat baik. Aku belum pernah lihat bos kecil kayak gini sama cewek lain. Udah nggak usah nangis. Aku mau cerita nih, ada kejadian. Udah deh, nggak usah diceritain. Kamu tuh ngomong setengah-setengah aja. Apa yang terjadi beberapa hari lalu? Ini rahasia, mana bisa gampang dikasih tahu. Jangan bilang nggak. Lihat dia. Wanzi. Kalian berdua ngapain sih? Aku? Ngobrol. Iya kan. Kalau gitu aku duluan ya, Nonasi. Kamu coba nasihatin teman kamu jangan terlalu kasar. Entar susah dapet jodoh lo. Aku? Kalian berdua agak mencurigakan nih. Mana ada aku sama dia mencurigakan, malah kamu tuh. Kamu tuh yang agak mencurigakan. Aku kenapa? Kemarin kamu ngirim, muah-muah, ke Gongou. Abis itu ada kejadian menarik nggak? Antara kalian berdua. Nggak ada. Atau ada kejadian khusus nggak? Nggak ada yang khusus sih. Aku cuma masak buat dia tiap hari. Masak. Pasti ada dong waktu. Berduaan sama dia. Ada sih, tapi kayaknya selalu bertengkar. Kamu ngomong apa tadi sama San Jieping? Aku salah, aku sumpah. Aku nggak akan ngerumpi lagi. Apa bener aku kayak yang kamu bilang ke si Xiaonian? Beda sama yang lain. Ada.
Ada atau enggak sih? Aku yang nanya. Tapi beberapa waktu lalu sepertinya ada seorang gadis yang datang, dia adalah teman masa kecilnya. APA, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal sebesar ini? Karakter wanita kedua muncul. Karakter wanita kedua apa? Kalau bicara peringkat, dia juga karakter wanita utama. Oke, aku bahkan tidak masuk peringkat. Paling-paling aku hanya properti. Jujur saja, apa kamu suka si Xiaonian? Jujur saja, apa kamu suka San Jieping? Selera orang kaya itu sangat unik. Pangeran suka Cinderella. Suka Aoko Nakamori Enzi yang kaya. Semua itu hanya dimanfaatkan saja. Jadi kamu harus percaya diri. Dengan begitu kamu bisa menciptakan karya yang lebih baik. Wanzi, sejak kapan kamu punya keyakinan sebesar ini padaku? Sekarang aku masih menciptakan karya. Aku sama sekali tidak punya inspirasi. Ini tidak ada, aku benar-benar merasa sangat hebat. Kamu tahu tidak, si Xiaonian, aku sekarang akan menghubungi penerbit dan mulai mempromosikan karyamu ini asalkan kamu menaruh perasaan. Semangat, gambarlah dengan baik, aku yakin kamu pasti bisa. Menaruh perasaan, aku bisa bertahan dengan susah payah. Hidupku ini saja sudah cukup bagus. Kamu bisa percaya diri, si Xiaonian. Semangat. Kalau kamu tidak suka si Xiaonian, kenapa? Kamu menyuruhku berhenti menyelidikinya, bukankah? Kamu mulai mempercayainya dari hati? Kamu menyelidikinya sampai ke akar-akarnya. Hasil penyelidikan adalah sejak si Xiaonian lahir. Tidak pernah ada hubungan dengan kakakku saat ini, aku tidak menyuruhmu. Apakah aku harus membiarkanmu terus membuang tenaga dan uangku?